Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan malam ini kita masih bisa berkumpul bermuajah dalam rangka menjalankan syariat Rasulullah SAW dengan hati yang penuh cahaya hidayah, sehingga ringan tangan kaki kita untuk melangkah menuju majelis ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat ma'asalam Allah semoga tetap selalu terhadir tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, berharap akan selalu syafaat beliau minat dunia atal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada malam-malam sebelumnya kita disuguhkan dengan kajian-kajian ilmu dari hadis Bukhari yang telah dibacakan oleh ustaz-ustaz pada malam sebelumnya, yakni membahas ibadah yang dilakukan siang hari di bulan suci Ramadan, yakni tentang puasa Ramadan, tentang sesuatu yang membatalkan, tentang syarat, rukun dan sebagainya. Malam hari ini saya akan membacakan ibadah yang dikerjakan malam hari saat di bulan suci Ramadan, yakni sholat tarawih di masa Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min al-jawfil lail fa shalla fil masjid wa shalla rijalun bi salatihi fa asbaha an-nas فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت ليلة الربيعة أجاز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى على مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعتزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. Dijelaskan dalam Bukhari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam keluar kamar di tengah malam untuk melaksanakan sholat di masjid. Maka orang-orang kemudian ikut sholat mengikuti sholat beliau. Pada waktu paginya, orang-orang membicarakan kejadian tersebut, sehingga pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak, lalu ikut sholat dengan beliau. Pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga, orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak. Lalu Rasulullah SAW keluar untuk sholat dan mereka ikut sholat bersama beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk sholat subuh. Setelah beliau selesai sholat fajar, Rasulullah SAW menghadap kepada orang banyak, kemudian beliau membaca syahadat dan bersabda, amma ba'd, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam, akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tradisi sholat tarawih secara berjamaah terus berlangsung seperti saat itu. Dari penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwasanya sholat tarawih pada masa Rasulullah adalah sunnah, bukan wajib. Beliau pernah melaksanakan secara berjamaah, namun kemudian menghentikannya karena Rasulullah SAW takut dianggap bahwa sholat tarawih adalah wajib dan takut memberatkan pada umatnya. Yang kedua, faedah hadis ini mengajarkan bahwa ibadah sunnah seharusnya tidak menjadi beban dan penting untuk memahami batasan antara ibadah yang wajib dan yang sunnah. Selain itu, pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah itu digalakkan, ditingkatkan dan dijalankan sampai sekarang, dimulai
pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang ini untuk menunjukkan bahwa ibadah sunnah yang dikerjakan secara berjamaah menunjukkan pentingnya kebersamaan dan kesatuan umat Islam dalam beribadah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.